Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, jemaah yang dipilih Allah, yang dirahmati Allah, yang dicintai Rasulullah, yang dicintai malaikat, yang dicintai salihin, yang masih beriktikaf di masjid Muttaqin atau Dagang Muttaqin Pasar Simpang 4. Di sini ada satu cerita tentang surah Yasin. Kita bercerita kisah nyata ini seorang jemaah di negara Brunei Darussalam. Orang saleh, pencinta masjid, pencinta salat berjamaah, pencinta majelis ilmu, pencinta Al-Quran. Beliau ini mungkin masih hidup, sudah lama tidak berhubungan dengannya. Ceritanya macam mana? Di rumah bapak ini, haji ini, ada musola. Di rumahnya ada musola. Selalu menghimpunkan keluarga dan sahabat andai untuk bermuhasabah, bertazkirah di rumahnya. Pada suatu hari itu dipanggilnya, saya datang ke rumahnya bertazkirah untuk kira-kira 30 orang ahli keluarga dan sahabat, lelaki dan perempuan. Ini ceritanya ya. Malam itu malam Jumat. Malam Jumat. Kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu masih berada di Brunei waktu itu. Jadi dalam pertemuan itu tuan rumah, tuan haji menjelaskan, alhamdulillah Ustadz, katanya, saya ini malam Jumat atau hari Jumat selalu membaca surah Yasin. Dia cerita tentang amalannya. Dia gembira bercerita. Lalu saya tanya, pernahkah tuan haji membaca surah Yasin dalam sholat tahajud? Tanya diri ya, pernahkah membaca surah Yasin dalam sholat tahajud? Dia terkejut, dia kaget, loh, baca Yasin dalam tahajud? Iya. Kalau tuan haji tidak percaya, coba malam ini, malamnya malam Jumat. Lalu waktu dia tahajud bacanya Yasin. Pagi hari diantaranya message, ini masih ada di sini, masih ada dalam handphone. Kalau mau baca nanti, tapi sudah salin di dalam notes. Assalamualaikum Dr. Haji, katanya. Terima kasih banyak tazkirahnya tadi malam. Saya ingin bercerita, tadi sholat tahajud saya baca surah Yasin, tak terbendung air mata saya keluar. Sentiasa mengalir, Masya Allah. Inginkan mendalami lagi ilmu tentang akhirat ini. Semoga Allah meluangkan Tuan Haji, dokter, untuk datang ke rumah kami lagi. Itu isinya. Dibacanya Yasin, menangis dia. Subhanallah. Tandanya orang itu dipilih Allah. Mau membaca Quran, dipilih Allah. Mau menangis, dipilih Allah. Sepatutnya di antara kaedah membaca Quran dengan menangis. Ini amalan Rasulullah. Ini amalan sahabat. Bukan baca Quran saja, bukan tadarus saja. Waktu kita menyendiri, bertahajud, kita bacalah ayat yang kita senangi. Jemaah tadi saya cadangkan, saya usulkan membaca Yasin, dibacanya. Ternyata tersambung dengan Allah. Ternyata ada koneksi. Kadang-kadang dalam sholat tidak ada koneksi, berzikir tidak ada koneksi, membaca Quran tidak ada koneksi, tidak terasa membaca Quran tuh. Tidak tahunya di masjid, tidak terasa dia berada di rumah Allah. Tidak ada sentuhan, tidak ada jaringan.
Yang dikira salat itu yang ada jaringan. Tengok ayat dalam surah Thaha. Yang dihitung kualitas bukan kuantitas ya. Tengok di sini Bismillahirrahmanirrahim ayat 14. Fa'budni wa aqimis salata li zikri. Fa'budni, beribadahlah kepadaku, sembahlah aku. Wa aqimis salah, tegakkanlah salat, li zikri, untuk membina koneksi dengan Allah. Karena salat itu bahasa Arab, itu bahasa Al-Quran. Arti salat itu apa? Kata ulama, sudah pernah disebut di sini, ada seorang profesor doktor mantan rektor Universitas Al-Azhar di Mesir mengarang satu buku tentang salat. Apa katanya? Salat itu artinya hubungan, as-silah, koneksi. Pastikan Anda terkoneksi waktu salat. Macam mana nak terkoneksi? Ya bacalah Quran sebelum salat. Itu maka kita katakan ada komunitas, saya pernah tinggal di sana, sebelum salat subuh, sebelum qamat salat subuh, mereka semua pegang Quran semuanya selama setengah jam, 30 menit, baru nanti qamat. Di rumah mereka sudah baca Quran, mereka sudah bertahajud di rumah, sampai di masjid sambung lagi, kemudian baru salat. Kalau waktu salat tidak ada koneksi, bacalah Quran sesudah salat. Saya pernah berada di Brunei, di suatu masjid yang megah di sana. Saya sudah isya, saya lihat jemaah baca Quran di belakang. Saya tanya, Pak, kenapa bapak baca Quran? Kita kan baru sholat. Kenapa bapak baca Quran lagi? Oh, saya baca Quran, saya takut tadi koneksi waktu sholat tadi tidak baik, tidak mantap. Maka saya memperbaiki koneksi saya sudah sholat. Semoga kelemahan saya dalam sholat tadi dimaafkan Allah. Subhanallah, subhanallah. Kita bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, peganglah Quran, bacalah Quran, pilihlah ayat-ayat yang menyentuh hati. 600 halaman lebih. Kalau ikut Quran yang ada di sini, jumlah halamannya 604. Jumlah surahnya lebih 100 surah. Pilihlah ayat, pilihlah surah. Dengan cara itulah kita bisa merawat hati kita dengan diri sendiri. Merawat diri dengan diri sendiri dengan baca Quran, dengan memahaminya kalau bisa. Kalau kita tidak bisa memahaminya, itu perlunya kita belajar. Itu perlunya belajar. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi apa tujuannya tazkirah ini? Bacalah Yasin sama ada siang hari, malam hari, terutama waktu tahajud. Bacalah dalam sholat. Kalau tidak bisa baca dalam sholat, bacalah di luar sholat, di waktu tahajud. Waktu orang tahajud, duduklah menghadap Allah, bacalah Yasin. Sebelum Yasin dibacakan kepada orang yang akan meninggal, biasanya orang yang meninggal supaya mudah rohnya pergi, dibacakan Yasin. Sebelum Yasin dibacakan sama kita, kita bacalah Yasin, kita fahamilah. Ayatnya tidak banyak ya, ayatnya tidak banyak. Mudah-mudahan jadi obat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wardana ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'alal wajhi alladhi yurdika anna ya karim. Allahumma ij'al Qur'ana al-'azima jala'u humumina. Allahumma al-Quran al-azim syifa fis sudur wa jalahu minna wa humumina ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'alhu hujjatan lana la alaina. Allahumma ja'alil Quran al-azim hujjatan lana la alaina. Allahumma ja'alil Quran al-azim hujjatan lana wa la alaina ya mujibas sa'ilin. Washfi bil Quran al-karim mardana wa mardal muslimin jisman wa ruhan ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.